Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang klasifikasi virus. Nah, klasifikasi virus di sini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, klasifikasi virus menurut ketentuan ICTV. Yang kedua, ada menurut asam nukleat. Yang ketiga, menurut sampul. Dan yang keempat, menurut habitatnya. Nah, yang pertama ada aturan menurut ICTV. Apa itu ICTV? Yaitu International Community of Taxonomy of Virus. Nah, dalam klasifikasi virusnya itu, yang pertama, klasifikasi tidak mengikuti klasifikasi Limnes. Apa itu klasifikasi Limnes? Klasifikasi Limnes itu klasifikasi yang biasa digunakan ataupun taksonomi yang biasa kita gunakan, yaitu yang terdapat kingdom, kelas, ordo, genus, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, sedangkan pada klasifikasi virus di sini dia itu hanya terdiri dari 4 takson. Yang pertama ada ordo, yang kedua ada family, yang ketiga ada genus, dan selanjutnya ada spesies. Nah, selanjutnya nama ordo diberi akhiran virales. Nama famili diberi akhiran viridae, dan nama genus diberi dengan akhiran virus. Selanjutnya, penamaan spesies menggunakan bahasa Inggris dan kata terakhir ditambahkan virus. Nah, contohnya yaitu, ini merupakan contoh dari klasifikasi virus menurut aturan ICTV. Nah, familinya yaitu Coronaviridae. Ordo Fidovirales, genus Alpha Coronavirus, dan spesies yaitu Human Coronavirus. Nah, ini merupakan contoh dari klasifikasi menurut aturan ICTV atau International Community of Taxonomy of Virus. Nah, yang kedua ada klasifikasi virus berdasarkan nukleat. Nah, virus ini terdiri dari yang pertama ada deoksiribovirus ataupun virus dengan DNA. Contohnya itu ada bakteriophage, yang kedua ada Meles virus, dan yang ketiga ada adenovirus. Nah, yang kedua ada ribovirus ataupun virus dengan RNA. Contohnya itu ada rabies virus, yang kedua ada poliovirus, dan yang ketiga ada rubella virus. Nah, selanjutnya ada virus berdasarkan sampul. Virus berdasarkan sampul ini terdiri dari yang pertama virus bersampul. Contohnya itu ada HIV. Yang kedua ada herpes virus. Yang ketiga ada human papillomavirus. Selanjutnya ada virus telanjang. Nah, contohnya itu ada adenovirus, papovavirus, parvovirus, dan areovin. Selanjutnya ada virus berdasarkan habitat. Yang pertama ada virus prokaryotik ataupun bakteri. Contohnya itu ada bakteriophag. Yang kedua ada virus eukaryotik atau protista dan fungi. Contohnya ada mycovirus. Dan yang ketiga ada virus tumbuhan. Contohnya ada citrus, leprosis virus, turnip yellow mosaic. Yang keempat ada virus hewan. Contohnya itu ada HIV, influenza, dan rabies. Selanjutnya reproduksi virus. Reproduksi virus terbagi menjadi 2 siklus, yaitu siklus listik dan siklus lisogenik. Berikut merupakan penjelasan dari reproduksi virus. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja daur litik dan daur lisogenik. Nah, yang pertama ada daur litik ataupun siklus litik. Nah, siklus litik ini yang perlu kita ketahui yaitu siklus litik merupakan siklus reproduksi atau replikasi genom virus
pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus itu hidup. Nah, daur litik ini dia akan menyebabkan sel inang yang ia tempati itu akan menyebabkan kematian. Nah, yang pertama ada tahap absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Nah, proses penempelan ini hanya terjadi pada virus-virus tertentu. Jadi dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Selanjutnya ada tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambat lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat. Sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak digunakan lagi. Nah, selanjutnya setelah tahap penetrasi ada tahap sintesis atau replikasi atau eklivase. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Selanjutnya ada tahap perakitan. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah sehingga seperti kepala, ekor, dan selaput ekor menjadi virus utuh. Selanjutnya ada tahap lisis atau tahap litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang akan tetapi juga membuat dinding sel mengalami pecahan di akhir fase reproduksi. Nah, pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Nah, pada tahap inilah terjadi kematian inangnya tersebut. Selanjutnya, siklus lisogenik. Sebenarnya tahapan ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya berada pada sel inang yang tidak hancur, tetapi terselip asam nukleat dari virus. Nah, virus nantinya akan mengeluarkan DNA yang ada pada sel inang tersebut. Dalam hal ini, tidak ada proses lisis terhadap sel inang pada virus. Nah, tahap yang pertama pada siklus lisogenik yaitu absorpsi. Tahap yang pertama adalah tahap absorpsi atau penempelan. Sesuai dengan pengertian daur lisogenik, pada ujung akar virus akan menempel pada permukaan sel inang. Nah, selanjutnya penetrasi. Tahap kedua yaitu tahap penetrasi yang sama. Fage akan menginfeksi asam nukleat pada sel inang. Selama tahap ini, pembungkus ekor virus akan mengalami kontraksi sehingga ekor akan tertarik menuju ke dalam sel inang. Ketika inti sel mengais membran plasma, DNA akan masuk ke dalam sel, tetapi bagian kapsid tetap berada pada luar sel inang. Selanjutnya ada tahap penggabungan. Ada tahap penggabungan yang mulai ada perbedaan dengan siklus litik. Dari pengertian daur lisogenik sudah terlihat saja apa perbedaannya. Tahap ini mengambil sel inang yang mampu mempertahankan keberadaannya. Virus tidak mampu mengambil alih kendali. Karena sel inang bisa bertahan, benang ganda berpilin akan putus setelah terinfeksi DNA virus. Nah, tahap yang terakhir yaitu pembelahan atau replikasi. Nah, ketika DNA sel inang menggandakan diri, Profag juga akan melakukan replikasi sehingga hasilnya nanti setiap sel inang akan mengandung profag. Jumlah profag yang terbentuk mengikuti jumlah sel inangnya. Selama sel inang dalam keadaan yang kuat dan menguntungkan, virus tetap dalam profag. Jika tidak, maka virus akan memisah dan terlepas dari replikasi. Sekian dari presentasi saya.